Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Priadama. Sesuai janji saya, kita sekarang ada di part kedua ya. Kita akan membahas fleksibilitas dari raket. Sebelumnya kita udah bahas tentang faktor utama yaitu berat dari raket. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan ataupun sharing ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan mengenai fleksibilitas raket. Oke, di video sebelumnya kita udah membahas tentang faktor kunci ataupun faktor utama dalam memilih raket, yaitu berat dari raket ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton, sebaiknya teman-teman nonton dulu supaya nanti paham dan juga tidak salah persepsi ya. Oke, jadi kenapa saya bilang bahwa berat itu faktor utama adalah kunci, sedangkan fleksibilitas, balance point, dan yang lain-lainnya adalah faktor yang harus ada dan dia akan menjadi satu kesatuan. Komponen yang menjadi satu membuat raket itu akan menjadi seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan seperti mesin itu adalah berat raket, kemudian pistonnya itu adalah fleksibilitas, RPM, torsi itu adalah balance point, dan lain-lain. Jadi memang komponen-komponen itu harus ada dan dia mengikuti menjadi kesatuan untuk membentuk suatu raket itu menjadi seperti apa. Begitu juga dengan mesin. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Fleksibilitas itu adalah kelenturan. Jadi fleksibilitas pada raket itu jadi menunjukkan ada seberapa lentur sebuah raket. Kalau dengan angka biasanya ditunjukkan dari 1 sampai 5. Jadi kalau angka 1 itu adalah lentur, angka 2 itu medium flat atau medium lentur, tidak terlalu lentur tapi juga tidak terlalu kaku, jadi dia ada di medium lentur. Kemudian ada di nomor 3 yaitu medium, di tengah-tengah antara kaku dan lentur. Kemudian ada angka 4 itu medium stiff, jadi dia mengarah ke kaku tetapi juga tidak kaku. Kemudian nomor 5 itu adalah kaku atau stiff, jadi dia kaku. Nah, perkembangan 5 tahun kebelakangan ini ada raket-raket yang lebih ataupun di bawah itu. Jadi ada raket yang extra stiff, ada juga raket yang high flex, jadi sangat lentur dan sangat kaku. Salah satu contoh raket yang sangat kaku atau extra stiff adalah ini, Z-Force Yonex Z-Force 2 ya, original made in Japan. Sama juga seperti ini 10DG, dia juga sama-sama extra stiff. Jadi kalau dibuat rumusan baku lagi dia ada di angka 6. Kalau untuk contoh raket yang ada di high flex atau sangat lentur, yang saya ada contohnya raket Li-Ning Winstrom 700. Dia tergolong masuk di kategori high flex atau sangat lentur. Kita coba dulu ya untuk membandingkan kedua raket ini, yang satu extra stiff dan yang satu high flex atau sangat lentur. Ini Winstrom 700 high flex, sangat lentur. Kita lihat dibengkokin. Itu yang high flex. Kita coba yang extra stiff atau sangat kaku, Z-Force 2 dari Yonex. Ini udah sekuat tenaga banget, dia cuma bisa lenturnya segini ya. Begitu juga kalau dibalik seperti ini. Ini udah sekuat tenaga, jadi dia hanya bisa sebatas ini saja kelenturan dari raket ini. Jadi kurang lebih perbandingannya seperti itu. Jadi kalau misalkan dari extra strip ke medium stiff itu mungkin perbedaannya hanya sedikit. Kemudian juga seterusnya sampai ke yang range-nya agak jauh baru terasa perbedaan kelenturan dari sebuah raket kalau kita bengkokin seperti cara tadi. Tapi kalau dalam segi permainan itu akan terasa ya, kurang lebih 2 kilo ya ini bending. Kita coba taruh di ujung raket. Kita taruh di Winstrom 700 yang high flex. Kita lihat kelenturan dari raket. Jadi kurang lebih segini ya. Dia agak bengkok. Jadi posisi grip saya usahakan lurus, raket ini bengkoknya sekian.
itu yang high flex. Kita coba yang kaku. Ya, kita bisa lihat ini dikit banget dia bengkoknya dengan beban hampir 2 kilo karena dia extra stiff. Jadi sekali lagi fleksibilitas itu bukanlah faktor penentu ya, bukan faktor utama. Faktor utama adalah berat dari raket. Jadi fleksibilitas itu adalah faktor pendukung yang harus ada, yang akan menjadi sebuah kombinasi ya untuk sebuah raket, tergantung beratnya. Dia akan menjadi raket seperti apa, untuk permainan seperti apa, condongnya ke arah mana, seperti itu. Kita mulai bahas dari segi power. Jadi seberapa pengaruh fleksibilitas terhadap power. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan perbedaan fleksibilitas ya. Jadi kalau dianalogikan kurang lebih, kalau misalkan ini contohnya raket extra stiff, ketika kita anggap senarnya ini nggak ada, ganti pakai papan, jadi daya pantulnya 0. Kita anggap daya pantulnya 0 dari senarnya. Jadi ketika kita swing raket, kemudian dia hitting cock, nah di sana jadi ini raket extra stiff ya, cock itu langsung mantul lagi. Jadi begitu dia mengenai cock, permukaan senarnya ini, dengan asumsi daya pantul senarnya 0, dia langsung mantul lagi. Jadi langsung mantul ya, begitu kena langsung mantul. Jadi nggak ada delaynya, 0 ya, seperti itu. Kemudian kalau dia medium stiff, kita anggap raket ini medium stiff, dia pas ketika hitting shuttlecock dengan asumsi yang sama, daya pantulnya 0, dia medium stiff, di sana pasti ada delay sepersekian detik. Kita anggap saja di 0,1 detik ya, jika dia medium stiff. Jadi dia ada delay sekitar, jadi seperti cock itu sempat berhenti dulu di permukaan senar, kemudian baru dia mantul. Kemudian kalau di medium, begitu seterusnya sampai dia di raket yang paling lentur, dia lebih lama lagi cocknya diam di raket sebelum akhirnya dia memantul. Jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau raket-raket extra stiff, dia itu tidak ada delay ya, jadi langsung cock itu seperti memantul lagi. Makanya raket-raket extra stiff, raket stiff itu akurasinya lebih bagus dibandingkan raket yang medium stiff ke bawah yang lentur dan lain-lain. Jadi dia lebih konsisten, dia lebih akurat, dan juga lebih solid. Makanya pemain-pemain single pasti menggunakan raket-raket 3U karena mereka membutuhkan akurasi yang tinggi. Kemudian dari power, jelas ya kalau raket stiff pasti memberikan dampak power yang lebih besar dibandingkan raket ke bawahnya. Perbedaannya tidak terlalu signifikan karena sekali lagi fleksibilitas adalah faktor pendukung ya. Karena faktor utama dalam hal revolvulsion itu atau power itu adalah ada di berat dan senar. Jadi tergantung senar raket juga. Sekali kita asumsikan senar raketnya sama-sama daya pantulnya 0. Jadi raket flex itu powernya, kalau raket stiff powernya pasti lebih baik dibandingkan raket lebih lentur ke bawahnya itu. Itu dari segi power untuk raket stiff. Kemudian dari segi timing, raket extra stiff timingnya itu pasti lebih cepat ya. Karena yang tadi sebelumnya kita udah bahas tentang analoginya, raket extra stiff itu tidak ada delay. Jadi dia otomatis timingnya cepat. Jadi begitu kita memukul, mengira-ngira bola akan jatuh, kemudian kita pukul ya, bola itu langsung memantul. Jadi timingnya cepat banget, seketika itu juga. Dan kalau raket medium stiff akan ada jeda dan sangat sedikit ya perbedaannya dengan raket stiff, karena dia sangat 11-12, hanya sedikit saja. Kalau dalam permainan pasti terasa, tapi kalau dalam teori ataupun kasat mata dia tidak terlalu terlihat ya. Akan menjadi perbedaan nyata itu ketika kita menggunakan raket extra stiff, kemudian kita menggunakan raket yang flex. Perbedaan di timing, itu perbedaan timing. Jadi raket stiff pasti lebih cepat timingnya. Kemudian swing atau ini ya ayunan raket. Kalau dari swing sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Raket
raket stip ataupun raket lentur. Mungkin ada perbedaan hanya sedikit saja ya, karena sebenarnya swing ini lebih ke berat dari raket, pengaruhnya terhadap lebih berat dari raket ya. Kemudian yang paling penting adalah yang selanjutnya adalah akurasi. Jadi raket extra stip pasti akurasinya lebih baik dibandingkan raket yang lentur, itu dari raket stip. Jadi saya tidak membandingkannya dengan raket medium stip ataupun medium flex. Saya langsung bandingkannya atau menjelaskannya di raket flex, karena perbedaannya semakin sedikit, jadi kita bisa ngira-ngira lah. Kalau raket extra stip seperti ini, raket flex seperti ini, jadi kalau level-levelnya masing-masing kita bisa mengiranya. Itu untuk raket extra stip. Kemudian ini contohnya kita punya raket high flex atau sangat lentur. Dari segi power, sekali lagi kita abaikan senarnya ya, karena senar juga sangat berpengaruh banget terhadap power dan lain-lain. Dari segi power, raket high flex dia pasti lebih lemah dibandingkan raket extra stip, karena tadi itu dia ada delay ya. Jadi misalnya kita hitting satu cock, dia berhenti seperti seolah dia berhenti dulu di permukaan senar agak lama, baru dia memantul kembali karena dia lentur. Ketika kita menyentuh dengan misalkan bola-bola smash, begitu kena cock, dia seperti akan ada delay sepersekian detik sebelum akhirnya dia memantul kembali. Dari segi power pasti lebih lemah. Kemudian dari segi timing juga sama, dia pasti cenderung lebih lambat, karena itu ada delay sepersekian detik saat cock menyentuh permukaan senar sebelum dia memantul. Jadi dari segi power dia pasti lebih lemah. Dari segi timing dia pun pasti lebih lambat dibandingkan raket stip. Swing kita lewati karena sebenarnya tidak ada pengaruhnya, itu lebih ke berat. Dan akurasi. Nah, akurasinya juga pasti lebih rendah ya dibandingkan raket-raket stip, karena sekali lagi ada delaynya tadi itu. Jadi ketika ada delay itu mempengaruhi akurasi kita ya, karena kita dalam permain bulu tangkis ketika kita mukul itu sangat cepat ya, waktu itu sangat cepat, jadi delay sepersekian detik itu sangat terasa kalau kita waktu bermain. Tapi kalau secara teori mungkin kelihatannya tidak ada pengaruhnya, soalnya hanya sepersekian detik saja perbedaannya. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai fleksibilitas. Sekali lagi, fleksibilitas bukan faktor utama, melainkan faktor pendukung yang memang ada, dan itu akan menjadi sebuah kesatuan ya, menjadikan raket itu seperti apa. Jadi faktor utamanya tetap adalah berat raket. Fleksibilitas akan mempengaruhinya menjadi kesatuan, raket itu akan menjadi seperti apa. Misalkan contohnya di sini saya punya raket sama-sama 3U. Nah ini dia. Ini sama-sama 3U ya. Ada Z-Force, Yonex, Z-Force 2. Kemudian ada Yonex Voltric 0,9 DG. Kemudian ada Li-Ning N92. Nah ini sama-sama 3U. Ketiga raket ini beratnya 3U, tapi fleksibilitasnya beda. Yang pertama Z-Force. Z-Force fleksibilitasnya sangat kaku. Kita udah coba tadi bengkokin. Kemudian Li-Ning N9, dia ada fleksibilitas medium ya. Kemudian Voltric 0,9 DG, dia ada fleksibilitas di flex lentur. Kita bisa lihat ya. Nah jadi beratnya sama 3U, kemudian fleksibilitasnya berbeda. Ketiga raket ini tergolong raket untuk power. Karena beratnya itu 3U. Saya sudah nyoba ketiga raket ini, untuk power enak banget. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Di feel ya. Di feel, konsistensi, dan ini akurasi. Jadi Z-Force ini menang di power. Kita abaikan power karena ketiganya sama-sama memberikan power yang baik. Dia menang di akurasi dan feelnya tuh solid banget dan akurasinya tinggi. Kita pindah ke Li-Ning N92. Dia feelnya masih terasa solid, tapi akurasinya sedikit menurun, terutama dalam bola-bola tempo pelan ya, misalkan bola-bola
kita mengolah bola, naruh sana, naruh sini, bukan bola-bola tensi tinggi seperti bola-bola drive atau bola serang. Intinya bola-bola pelan ya, kita naruh ke sana ke sini, ke kiri ke kanan. Ini nih feel-nya kurang ya, maksudnya akurasinya kurang, jadi agak sulit juga mengarahkan bola dibandingkan jet post. Kemudian Voltric 0,9 DG Slim, dia high flex, powernya kurang, terasa banget dari segi smash dia kalah dari dua raket ini dari segi power. Tetapi dari segi pengolahan bola dan segala macam dia menang dibandingkan dua raket ini, karena memang ada faktor lain yang mendukung, yaitu balance point dan juga senar ya, karena ini saya pernah nyoba ya. Jadi kasarnya seperti itu, perbedaan high flex sama-sama 3U, fleksibilitasnya berbeda. Sama-sama raket untuk power karena 3U, tetapi rasa bermainnya berbeda. Rasa ketika kita menggunakan ini saat bermain berbeda. Jadi di sana letaknya. Jadi segitu aja pembahasan kita tentang fleksibilitas. Semoga membantu dan bermanfaat untuk memilih raket. Jangan lupa ikutin terus kita nanti ke balance point. Jadi sampai part 3 aja, sampai balance point aja. Grip kita nggak bahas karena grip itu rata-rata sekarang G5 ya. Jarang banget ada yang lebih kecil, ada, cuma itu biasanya seri yang 7U ataupun 6U. Jadi kita sampai ke part ketiga di balance point, dan terakhir nanti kita berakhir di kesimpulan mengenai memilih raket. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita rajin upload. Makasih, kita ketemu lagi di balance point.